Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mayat binatang laut di depan mereka panjangnya lebih dari 12 meter, memiliki sisik biru di tubuhnya dan gigi kecil yang tajam, juga memiliki mata bengkak besar. Itu tampak sangat jahat, tetapi yang paling mencolok dari penampilannya adalah gading bengkok yang tumbuh dari bagian bawah pipinya. Han Li semakin dekat dengan mayat itu dan dengan hati-hati memeriksanya beberapa kali sebelum kedipan pemahaman muncul di matanya. Dia kemudian membelah mayat iblis menjadi dua dengan seberkas cahaya pedang. Dengan lambaian tangannya, benda hitam pekat terbang ke genggamannya. Dia menghirupnya tanpa ragu-ragu dan menemukan bahwa itu memiliki bau menyengat aneh seperti aroma bunga. Han Li membuang barang itu dan mengungkapkan ekspresi aneh saat dia bergumam, jadi itu adalah binatang gading wangi. Binatang gading wangi, peri Valet tertegun dan melirik Mei Ning. Kedua wanita itu mengungkapkan sedikit kebingungan karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama seperti itu. Wajar kalau kalian berdua tidak tahu tentang binatang laut ini. Binatang buas ini tidak ada di laut bintang yang tersebar. Mereka unik untuk kedalaman yang aneh ini. Peri Valet dengan serius berkata, dari nada bicaramu, sepertinya saudara Han sudah tahu bahwa kita tidak lagi berada di laut bintang yang tersebar. Han Li menyapu pandangannya melewati lautan yang kusam dan menganggukkan kepalanya dengan senyum masam, itu benar. Kita tidak lagi berada di lautan bintang yang tersebar. Meskipun saya belum pernah ke sini sebelumnya, saya telah mendengar banyak orang membicarakannya. Jika saya tidak salah menebak, tempat ini seharusnya adalah laut tak berujung. Dia kemudian menoleh ke langit dan diam-diam tenggelam dalam pikirannya. Laut tak berujung. Mereka jelas belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Peri Valet bergumam sebelum tersenyum dan dengan lembut bertanya, Kakak Han tampaknya memiliki pengetahuan tentang lautan ini. Bisakah Anda memberi kami penjelasan pada kami? Han Li terbangun dari gelombang emosinya yang tak terlukiskan dengan tenang menganggukkan kepalanya, tentu saja. Itu tidak masalah. Sesuai dengan istilahnya, laut tak berujung dikenal di wilayah selatan surgawi. Itu. Han Li dengan santai mulai berbicara tentang legenda dan desas-desus laut tak berujung dengan detail lengkap. Pada saat yang sama dia berbicara, sebuah pertanyaan yang terkubur dalam-dalam di hatinya mulai muncul ke permukaan setelah berada di sana untuk waktu yang lama. Dengan nada heran, Peri Valet berkata, dari kata-kata Kakak Han, laut tak berujung ini seharusnya berada di utara wilayah selatan surgawi. Dan tidak hanya ada sedikit kehidupan di laut ini, tetapi juga tidak ada pulau. Han Li menggosok hidungnya dan dengan tenang menjawab, itu benar, sangat menyusahkan kami. Tanpa pulau, kami pada dasarnya tidak memiliki metode untuk menentukan lokasi kami. Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui seberapa jauh kami dari benua surgawi selatan. Kedua wanita itu saling memandang dengan cemas. Setelah beberapa pemikiran, Han Li dengan tegas berkata, bagaimanapun, kita harus menuju ke selatan tanpa penundaan dan mencapai daratan sebelum kita kehabisan batu roh. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh. Peri Valet setuju dengan sedikit ketidakberdayaan, karena itu masalahnya, kita hanya bisa berharap bahwa surga mendukung kita. Mei Ning secara alami mengikuti tanpa keluhan. Ketiganya mengenali arah mereka sebelum segera menuju ke selatan. Beberapa hari kemudian, Mei Ning dan Peri Valet sepenuhnya yakin dengan penilaian Han Li. Selama seluruh perjalanan mereka, tidak ada pulau untuk dibicarakan dan laut benar-benar kosong dari Qi. Selain itu, tidak ada satupun binatang iblis di lautan, hanya binatang laut yang tampak garang. Ketika para wanita ini melihat keadaan ini untuk pertama kalinya, mereka benar-benar bingung. Mungkin karena pengalaman mereka sebelumnya mengalami kesengsaraan bersama, ketiganya berperilaku cukup harmonis dan bercanda sepanjang perjalanan. Adapun Han Li,
dia hanya bisa merasakan hatinya bergetar di hadapan dua wanita cantik ini. Namun, sekarang setelah dia tiba di laut tak berujung, wajah seorang wanita sedingin es muncul di benaknya, Namong Wan. Tidak diketahui kemana kultivator formasi inti sekte bulan bertopeng ini pergi, tetapi ketika dia memikirkannya, emosi aneh mulai muncul di hatinya. Dia tidak tahu apakah itu keterikatan yang bodoh, kasih sayang yang lembut, atau kekesalan, seolah-olah 1000 perasaan berbeda telah mengacaukan pikirannya. Dia tidak bisa memahami apa yang dia rasakan saat ini. Bagaimanapun, mereka melanjutkan penerbangan mereka selama 4 bulan sebelum akhirnya melihat hamparan hijau di Cakrawala. Ketiganya sangat bersuka cita melihat pemandangan itu, dan kekhawatiran mereka yang paling mendesak menjadi lega. Mereka kemudian terbang menuju daratan dengan gembira. Negara bagian Si adalah negara paling utara di wilayah selatan surgawi. Itu sekitar sepertiga lebih kecil dari negara asal Hanli, negara bagian Yue, dan dibagi menjadi 7 provinsi. Provinsi Min adalah provinsi terbesar di antara mereka dan juga yang bertetangga dengan laut tak berujung. Saat ini, Hanli telah membawa Mei Ning dan Pri Violet ke kamar pribadi sebuah restoran di kota kecil di Provinsi Min. Pri Violet dengan genit melirik Hanli dengan pura-pura marah dan berkata, "Kakak Han, jadi ternyata kamu berasal dari wilayah selatan surgawi. Anda benar-benar membuat kami mengalami sedikit masalah karena menyembunyikan ini dengan sangat baik." Tidak lama sebelumnya, Hanli telah membocorkan beberapa detail kecil tentang identitasnya, mengejutkan kedua wanita itu. Tentu saja, keduanya sudah menebak banyak mengingat keakraban Hanli dengan laut tak berujung, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Hanli tertawa serak, tampak dalam suasana hati yang baik. Apa yang harus dikatakan? Saya tidak sengaja melarikan diri ke laut bintang yang tersebar. Saya benar-benar tidak berharap untuk dibawa kembali ke selatan surgawi begitu cepat. Pri Violet mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum dan dengan main-main berkata, "Karena Kakak Han adalah penguasa negeri, dia pasti harus menghibur kita, tentu saja, saudara perempuan. Karena dia takut kecantikannya yang menakjubkan akan menimbulkan masalah, dia telah mengembalikan penampilan aslinya seperti ketika dia pertama kali bertemu Hanli." Namun, Hanli masih merasa terguncang oleh kecantikannya seolah-olah dia bisa melihatnya melalui penyamarannya. "Hehe, tentu saja. Namun, saya telah kehilangan semua hubungan dengan sekte saya setelah melarikan diri ke laut bintang yang tersebar. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi penguasa negeri ini? Namun, saya akan memberi Anda masing-masing slip batu giok yang saya buat khusus untuk menerjemahkan naskah dan bahasa selatan surgawi. Karena Anda tidak akan dapat kembali ke laut bintang yang tersebar untuk sementara waktu, Anda sebaiknya mempelajari bahasanya. Itu akan membuat segalanya jauh lebih nyaman di masa depan." Hanli kemudian mengeluarkan 2 slip batu giok putih yang dia buat malam sebelumnya dan menyerahkannya kepada mereka. "Hehe, terima kasih banyak, Kakak Han." Pri Violet awalnya tertegun, dia segera mengucapkan terima kasih padanya dan menerima slip giok itu. Mei Ning juga mengambil slip batu giok dan dengan penuh syukur membisikkan terima kasih. "Namun, saya membayangkan kalian berdua akan memiliki rencana untuk masa depan. Adapun saya akan bersiap untuk menanyakan apa yang telah terjadi di wilayah selatan surgawi beberapa ratus tahun terakhir sebelum segera menemukan tempat tinggal gua untuk budidaya terpencil. Karena saya samar-samar merasa bahwa saya telah mencapai puncak tahap formasi inti, saya ingin membuat persiapan untuk membentuk Nas Chen Sol." Setelah Hanli mengatakan ini, dia menyesap teh harum di depannya dan dengan ringan mengerucutkan bibirnya, dengan tenang memperhatikan reaksi para wanita di depan mereka. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, mata bercahaya Pri Violet berdesir saat dia berkata, "Saya baru saja membentuk inti baru-baru ini dan saya belum menstabilkan kultivasi saya.
Saya juga berniat mencari tempat tinggal gua untuk berkultivasi untuk sementara waktu sebelum merencanakan lebih lanjut apa yang harus dilakukan. Adik Mei, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia bergumam, aku tidak tahu. Saya baru mencapai pertengahan tahap pendirian yayasan. Berdasarkan bakat saya, harapan saya untuk mencapai formasi inti cukup tipis. Selain menemukan obat roh yang menantang surga, satu-satunya harapan saya adalah menemukan seorang kultivator tingkat tinggi dan menikahinya sebagai selir. Mungkin saya akan dapat membentuk inti melalui kultivasi berpasangan. Peri Violet menggelengkan kepalanya dan membujuknya, tidakkah kamu merasa terhina karena menikah sebagai selir? Bagaimana caranya? Han Li mengerutkan kening sebagai tanggapan, tetapi dia tetap diam. Peri Violet melanjutkan, menjadi selir tidak jauh berbeda dengan menjadi wadah budidaya. Jika Anda menemukan seorang kultivator kelas tinggi yang jahat, tidak terbayangkan baginya untuk menganggap Anda sebagai wadah kultivasi. Rencana ini tidak dapat diandalkan. Ketika Mei Ning mendengar ini, dia menggigit bibirnya dalam diam dengan ekspresi sedih di wajahnya. Setelah melihat wajah sedih Mei Ning, Peri Violet tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menutupi senyumnya di tangannya sebelum berkata, bahkan jika adik perempuan ingin menjadi selir untuk teknik kultivasi berpasangan, maka akan lebih baik untuk menemukan orang yang sudah akrab. Misalnya, kakak Han akan sangat bisa diandalkan dan tidak akan salah pada adik perempuan. Han Li terkejut, tetapi segera dia dengan tenang menggosok hidungnya seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mei Ning kemudian terkesiap kaget dan wajahnya segera memerah, mengungkapkan daya pikat yang indah. Dia kemudian menundukkan kepalanya dalam diam seolah-olah dia tidak menentang usul Peri Violet. Bagaimanapun, Han Li melakukan kultivasi mendalam yang telah mencapai tahap formasi inti akhir. Meskipun dia akan bersiap untuk memadatkan jiwa yang baru lahir, dari pengalamannya di alam umbra, dia menyadari bahwa Han Li bukanlah orang yang berbahaya atau tidak berperasaan. Bahkan jika dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pendamping Dao-nya, dia akan cukup puas menjadi selirnya. Dengan kecantikan dan kultivasinya yang memikat, tidak dapat dihindari bahwa dia akan melekatkan dirinya pada seorang kultivator pria yang kuat. Kalau tidak, dia akan menghadapi kesulitan besar di dunia kultivasi, atau lebih buruk lagi, dia akan sangat menderita di tangan orang lain. Dan dengan kepergian kakaknya, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, menyebabkan pertemuan yang mengerikan menjadi semakin mungkin terjadi. Suasana di kamar pribadi mereka tiba-tiba menjadi sangat pengap karena kata-kata Peri Violet. Melihat Han Li tetap diam, roh Peri Violet tersenyum dan bertanya, "Kakak Han, bagaimana perasaanmu menikahinya?" Penampilan cantik adik Mei Ning seharusnya lebih dari cukup untuk memenuhi syarat untuk menjadi selir Anda. Tentunya Anda tidak akan menolak hal menyenangkan yang datang ke Anda. Han Li tanpa sadar mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat penampilan Mei Ning yang menawan. Mei Ning menundukkan kepalanya dan rona merah samar terungkap dari lehernya yang seputih salju, membuat pemandangan yang agak menyentuh. Sepertinya dia diam-diam setuju dengan usulan Peri Violet. Han Li perlahan berbicara dengan ekspresi tenang, berdasarkan penampilannya saja, dia tidak akan memenuhi syarat sebagai selir dari seorang kultivator kelas tinggi, bahkan menjadi pendamping Dao. Namun, saya berbeda dari kultivator biasa. Saya telah mendedikasikan diri saya untuk mengejar keabadian dan tidak dapat dengan mudah dengan urusan pria dan wanita. Selain itu, saya seorang pengembara tunggal dan sering menghadapi situasi berbahaya. Bagaimana mungkin aku bisa mengambil selir? Jika rekan Daois Mei mengikuti saya, itu sama sekali bukan hal yang baik untuknya, itu hanya akan membawanya dalam kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh Mei Ning sedikit gemetar saat mendengarnya dan rona merahnya dengan cepat memudar. Dia hanya mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajah pucat.
Seolah sangat tidak puas dengan penolakan Han Li terhadap wanita cantik itu, Peri Violet dengan kesal berkata, tapi pada akhirnya, Kakak Han tetap menolaknya. Tak perlu dikatakan, dengan kultivasi formasi inti Anda yang terlambat, siapa yang mungkin bisa menjadi ancaman bagi Anda selain dari kultivator Nas Chen Sol? Mungkin rekan Daois akan segera berhasil memadatkan jiwa yang baru lahir. Setelah itu, seluruh dunia akan bebas berkeliaran sesuka Anda. Bagaimana Anda tidak dapat melindungi adik Mei Ning? Han Li dengan datar berkata, rekan Taois Violet Spirit seharusnya sudah sadar. Meskipun saya percaya diri saya untuk menjadi tingkat yang lebih tinggi dari kultivator kelas yang sama, saya selalu memprovokasi permusuhan dari musuh jauh lebih kuat dari saya. Sampai saya mencapai tahap Nas Chen Sol dan memiliki kekuatan yang cukup untuk membela diri, saya tidak mungkin mempertimbangkan untuk mengambil selir. Ketika saatnya tiba aku tidak mampu membelanya, dia hanya akan menghadapi kenyataan pahit. Peri Violet mengerutkan alisnya, mengetahui bahwa Han Li telah berbicara dengan jujur. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa Han Li agak tidak senang. Dia hanya bisa menghela nafas dan menghindari menyebutkan topik lebih lanjut. Mei Yining akhirnya memulihkan ketenangannya dan menggigit bibirnya sambil menatap Han Li dan bertanya, karena saudara Han tidak menolak wanita kecil ini berdasarkan daya tariknya yang kurang, apakah Anda bersedia menerima saya setelah Anda memasuki tahap Nas Chen Sol? Han Li memandang wanita itu dan dengan tenang berkata, tahap jiwa baru lahir. Saya tidak memiliki kepastian bahwa saya akan dapat menyingkat Nas Chen Sol. Lebih jauh lagi, bahkan jika saya dapat mencapai tahap Nas Chen Sol, saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Akankah rekan Daois Mei bersedia menunggu lebih dari 100 tahun untuk kesempatan yang tidak pasti bahwa saya akan dapat memadatkan jiwa yang baru lahir? Ketika Mei Yining mendengar ini, ekspresinya menjadi tidak jelas dan dia tidak mampu merespons. Sebagai kultivator pendirian yayasan, bahkan 30 tahun terlalu lama, apalagi 100. Meskipun Han Li membuat pilihan yang sangat baik untuk kultivasi pasangan, dia tidak punya waktu untuk menunggu hasil yang tidak pasti. Bagaimanapun, dunia kultivasi adalah tempat yang benar-benar kejam. Meskipun dia hanya menghabiskan sedikit waktu bersama dengan Han Li dan memiliki kesan yang baik tentangnya, tidak mungkin baginya untuk jatuh cinta sepenuhnya padanya sehingga dia mengabaikan konsekuensinya. Melihat keraguannya, Han Li hanya bisa menghela nafas dalam hati dan meletakkan 2 botol di atas meja sebelum mendorongnya ke arahnya. Han Li dengan tidak tergesa-gesa berkata, ini adalah beberapa pil perkembangan kultivasi yang saya buat dari inti iblis. Daripada mencari seorang pria untuk berkultivasi dengan pasangan, mungkin lebih baik untuk rajin berkultivasi sendiri. Mungkin Anda bahkan akan membentuk inti seperti rekan Daois Peri Violet. Karena pil obat ini untuk kultivator yayasan, tidak lagi memiliki nilai bagi Han Li, tetapi karena wanita itu telah memberikan kiroh transien kepadanya, dia mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk membalas budi tanpa banyak usaha. Dengan demikian, dia tidak perlu lagi memikirkan masalah ini. Pil obat yang dibuat dari inti iblis. Mei Yining tampak tergerak dan tanpa sadar meraih satu. Setelah membuka tutup botol, bau harum langsung memenuhi ruangan. Ini adalah pil obat kelas atas. Mei Yining kemudian menatap Han Li dengan bingung. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. Han Li telah memperlakukannya dengan pengabaian asmara di alam umbra, tetapi dia kemudian menolak untuk menerimanya sebagai selir. Yang lebih membingungkan, dia kemudian mengeluarkan pil obat yang berharga untuknya. Peri Violet melirik pil obat dengan sedikit keheranan tapi dia langsung terkekeh, hehe. Kakak Han benar-benar murah hati. Karena rekan Taois Han telah mengatakan banyak hal, adik perempuan harus menerimanya. Mungkin dengan beberapa pil obat lagi, Anda benar-benar dapat memasuki formasi inti. Jika itu terjadi,
Kami para sister harus bergandengan tangan sehingga kami dapat melakukan perjalanan tanpa terkekang. Mei Ning melirik Han Li dengan ekspresi rumit dan membisikkan kata terima kasih sebelum membawa botol obat kecil ke dalam kantong penyimpanannya. Han Li samar-samar tersenyum menanggapi dan berbalik ke arah jendela, melirik ke jalan-jalan kota kecil. Itu ramai dengan aktivitas, mengingatkan Han Li tentang pemandangan yang sudah lama dia lupakan. Senyumnya kemudian berubah menjadi desahan samar. Melihat Han Li memasang ekspresi seperti itu, Peri Violet dan Mei Ning tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik dengan bingung. Provinsi Nan terletak di bagian barat negara bagian Xi. Tanah di sana cukup rumit, mengandung banyak bukit dan hutan dengan racun rawa sesekali berkeliaran di tanah, hanya ada beberapa jalan utama yang menghubungkan beberapa desa di daerah itu, dan hanya sedikit yang pernah menapaki hutan belantara. Adapun pegunungan, mereka adalah rumah bagi binatang buas yang sangat ganas, menghalangi siapapun untuk mengunjungi mereka. Ini telah menyebabkan daerah itu berlimpah dengan tumbuhan obat langka dan binatang buas, sangat menyenangkan para kultivator negara. Hal ini menyebabkan sebagian besar kultivator negara berada di provinsi ini. Beberapa sekte yang lebih kuat bahkan memonopoli beberapa area dengan ki spiritual yang lebih melimpah. Adapun pegunungan di provinsi yang dikenal sebagai Pegunungan Awan Mimpi, itu adalah daerah yang terkenal di selatan surgawi karena urat roh sucinya. Di urat nadi gunung yang dalam, tumbuh pohon sumur roh yang legendaris, jenis terakhir dari 3 hutan ilahi. Kekuatan lokal menganggap pohon ini lebih terhormat daripada bambu petir surga dan kayu pemelihara jiwa karena susu roh yang diproduksi oleh pohon itu setiap 200 tahun yang dikenal sebagai anggur nektar. Meskipun cairan itu tidak dapat digunakan secara langsung, itu dapat disuling menjadi berbagai jenis obat spiritual yang sangat kuat. Di antaranya adalah obat suci legendaris yang dikenal sebagai pil roh tempering. Pil tempering roh juga dikenal sebagai pil penentram jiwa. Tidak hanya bisa meningkatkan kultivasi seseorang, itu juga bisa mengeraskan hati dan menenangkan jiwa seseorang, meringankan kultivator dari setiap iblis batin yang mungkin menghantui mereka. Memadatkan Naschen Soul sangat berbeda dengan membentuk inti. Selain membutuhkan tingkat keberuntungan dan kedalaman kultivasi tertentu, memadatkan jiwa yang baru lahir juga membuat diri Anda terganggu oleh ilusi dan iblis batiniah. Bagaimanapun, mengubah inti seseorang menjadi Naschen Soul adalah ujian yang menakutkan dari ketahanan mental dan kemauan keras. Harta urat nadi Pegunungan Awan Mimpi yang menantang surga dengan tambahan konsentrasi luar biasa dari ki spiritual yang dikandungnya telah menarik banyak sekte dengan keinginan untuk membangun basis mereka. Sebagai hasil dari pertempuran tanpa akhir dan akal-akalan, wilayah itu saat ini dipegang oleh aliansi 3 sekte, Sekte Pedang Kuno, Sekte Awan Melayang, dan Paviliun 100 Kemungkinan. Dengan 3 kekuatan terkuat di negara bagian Xi menggabungkan kekuatan, sekte lain hanya bisa memadamkan harapan untuk merebut urat nadi dan menonton tanpa daya. Duduk di tangga salah satu puncak pegunungan awan, Han Li merenungkan informasi yang berkaitan dengan pegunungan dan sedang memeriksa lingkungan terdekat. Ada beberapa pria dan wanita muda yang diam-diam berjalan di jalur gunung, masing-masing dengan ekspresi kegembiraan. Ketika Han Li melihat ini, dia samar-samar tersenyum. Saat Sekte Awan Hanyut yang hebat akan merekrut sekelompok murid baru dalam beberapa hari mendatang, para pemuda kondensasi Ki ini dipenuhi dengan antisipasi. Setelah menghabiskan setengah bulan di tempat ini, wajar saja jika dia mengetahui hal ini. Teknik ramuan pil mereka yang terkenal adalah salah satu dari berbagai alasan dia memilih untuk menyusup ke sekte. Namun, dia tidak akan masuk sebagai pembudidaya formasi inti, tetapi pembudidaya kondensasi Ki biasa. Kecuali seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan memeriksanya dengan cermat, tidak ada yang bisa melihat melalui efek ajaib dari mantra penahan Ki tanpa nama. Hanya karena inilah dia berani sesuai rencananya.
Ketika dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi sebelum dia berpisah dengan Peri Violet dan Mei Ning, dia tertawa getir. Menurut rencana awalnya, dia telah menemukan tempat untuk membangun tempat tinggal gua dan mengkonsumsi beberapa pil obat untuk mencapai puncak tahap formasi inti. Sementara roh transien Qi telah mengembangkan kultivasinya, itu tidak cukup untuk benar-benar memajukannya ke tahap palsu baru lahir. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi yang benar-benar membatalkan rencananya. Ketika dia minum pil obat, dia dengan heran menemukan bahwa pil obat itu benar-benar kehilangan efek untuknya. Terlepas dari apakah itu pil binatang iblis kelas 6 atau binatang iblis kelas 7, mereka semua tidak berpengaruh padanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.